Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk memulai hari ini dengan ketaatan-ketaatan. Allah mudahkan kita untuk bangun sebelum subuh. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Allah mudahkan kita semuanya untuk mensyukuri nikmat pagi hari. Allah mudahkan kita untuk berzikir pagi. Allah mudahkan kita untuk beraktivitas, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah dan ibu, sebagai seorang anak. Dan Allah menghantarkan kita di majelis ilmu ini. Semoga ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kita selalu berada dalam lapis-lapis keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita masih sampai pada bab interaksi Rasulullah SAW dengan para agniya atau orang-orang kaya. Kemarin kita telah selesai menjelaskan bahwa Rasulullah senantiasa menunjuki orang-orang kaya agar menampakkan nikmatnya. Ya. Adapun dalilnya kita telah membahasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan atas nikmat dari Rabbmu maka tampakkanlah, maka ceritakanlah, ya, maka tampilkanlah. Kemarin kita membahas bahwa Rasulullah SAW tidak menyenangi orang yang ketika dia diberi Allah Subhanahu wa taala harta, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan, tapi ternyata dia memilih pakaian yang compang-camping, dia memilih pakaian yang sekadarnya saja, sehingga pada suatu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat yang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Hal laka malun?" Apakah kamu punya harta? "Na'am." Punya ya Rasulullah. Min ayil mal, harta yang seperti apa? Min kullil mal, qad atani Allahu azza wa jalla minal ibil wal rafiq wal khail wal ghanam. Kata orang ini, aku punya semua harta ya Rasulullah. Aku punya unta, aku punya kuda, aku punya hewan gembalaan. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya dan berkata, "Idza ataqallahu malan falyura 'alaika." Jika Allah memberikan kepadamu harta, maka tampakkanlah. Fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, faltara ni'amullahi wa karamatuhu 'alaika. Hendaknya engkau menampakkan nikmat dari Allah dan anugerah dari Allah kepadamu. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang Allah berikan kekayaan
atau orang yang Allah berikan kemampuan serta kelimpahan harta, maka hendaknya dia menampakkan. Menampakkan bukan berarti sombong. Ya, dalam hadis yang lain kemarin telah kita bahas, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada secuil biji secuil kesombongan dalam dirinya. Ya, jadi tidak akan masuk jannah orang yang ada kesombongan walaupun itu sebesar biji dzarrah, ya, biji sawi. Kemudian seorang bertanya, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, sedangkan ada orang yang selalu menginginkan mengenakan pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, ya, baju yang bagus ya Rasulullah. Berarti orang-orang seperti ini tidak masuk jannah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah, mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Adapun sombong itu definisinya batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Artinya ketika seorang itu diberi harta oleh Allah, seorang itu diberi kekayaan oleh Allah, kelimpahan harta dan keluasan segala sesuatu dalam hidupnya, maka dia tidak bisa dikatakan sombong selama dia tidak meremehkan manusia dan menolak kebenaran dengan kelimpahan harta tersebut. Ya, jadi tidak salah seorang itu mengenakan pakaian yang bagus, mengenakan sepatu yang bagus, sandal yang bagus, celana, pakaian fashion yang bagus, itu tidak salah. Yang salah adalah ketika dia diberikan Allah kenikmatan tersebut, dia sombong dan angkuh dengan kenikmatan tersebut. Nah, makna sombong itu bukan berpakaian yang bagus atau berkendaraan yang bagus. Makna sombong itu ketika batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran, ghamtun nas itu meremehkan manusia. Nah, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain masih melanjutkan tentang masalah menampakkan kenikmatan ini, Rasulullah SAW pernah menegur seorang badui yang menggunakan kain wol yang bercampur dengan sutra. Jadi dia menggunakan pakaian yang sangat mewah. Dia seorang badui. Kita tahu di zaman Rasulullah ada badui, sampai hari ini pun ada orang baduah. Baduah itu orang yang hidupnya nomaden, orang yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari sumber air satu ke sumber air satu yang lain. Ya. Nah, suatu hari ada seorang badui, ya, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun alaihi jubbatun min toyalisah makfufatun bidibaj. Ya. Jadi ada seorang datang badui, kemudian mengenakan pakaian yang sangat, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini berkata, inna sahibakum hadza, nabimu ini, sahabatmu ini, yuridu an yarfa' ra'im ibni ra'in, ya. Nabimu ini ingin mengangkat harkat martabatnya para pengembala kambing, ya. Wa yadha' kulla faris ibni faris, dan mengangkat dan merendahkan orang-orang yang punya yang memiliki kendaraan kuda, karena kendaraan kuda ketika itu kendaraan yang mewah, ya. Maka Rasulullah itu ingin menyeimbangkan keadaan, artinya yang harkatnya di bawah ingin diangkat, yang tinggi jangan terlalu meninggi. Nah, si badui itu berkata demikian di hadapan Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaiannya itu. Kemudian faqaman Nabi mughaddiban, kemudian Nabi SAW berdiri dengan marah, fa akhadha bi jami'i jubbatihi. Kemudian Nabi SAW mengangkat menarik jubah orang ini. Faqala, kemudian Nabi SAW, la ara alaika thiyaba ma ya'kil. Ya, aku melihat kamu mengenakan pakaian orang yang tidak berakal, kata Rasulullah. Ya, summa raja'a Rasulullah fajalasa. Kemudian Rasulullah duduk kembali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna Nuhan alaihi salam
lamma hadarathul wafatu da'a ibnaihi. Wahai para sahabatku, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam ketika ajal mendatanginya, ya, Nuh alaihi salam memanggil kedua putranya. Ya. Kemudian Nuh berwasiat kepada putranya, inni qasirun alaikuma alwasiyah. Sesungguhnya aku ingin berwasiat kepadamu dua wasiat, ya. Amurukuma biisnatain. Aku memerintahkan kepada kalian tentang dua hal. Wa anhakuma bil isnain. Aku melarang kalian pada dua hal, ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, anhakuma anis syirki wal kibri. Aku melarang kalian atas dua hal, karena dua hal ini membinasakan. Yang satu syirik, yang kedua sombong. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa amurukuma bila ilaha illallah fa innas samawati wal ard wa innas samawati wal ard wa ma fihima walau wada'at fi kaffihil mizan wa wada'at la ilaha illa fi kaffil ukhra kanat arjah. Dan aku memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sisinya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan apabila kalimat la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan, maka kalimat itu lebih berat daripada langit dan bumi. Dari apa yang disampaikan Rasulullah ini, intinya adalah Rasulullah ingin menasihati kepada sahabatnya dan kepada umatnya bahwa Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu membenci kesombongan, ya. Hal pertama yang paling berbahaya itu kesyirikan. Hal kedua yang paling berbahaya itu kesombongan. Kenapa kesombongan itu berbahaya? Karena orang yang sombong itu jauh dari kebenaran. Dia menolak kebenaran. Yang kedua, dia meremehkan manusia. Dia seakan-akan menuhankan dirinya, menganggap manusia yang lain ini apa? Orang rendahan, orang yang ada di bawahnya. Maka Fir'aun itu menjadi manusia terlaknat karena sombong dan angkuh. Qala ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah pemelihara kalian yang paling tinggi, yang paling agung, ya. Aku adalah Rabb kalian yang paling mulia, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun karena kesombongannya, ya. Qarun itu dibinasakan oleh Allah juga karena kesombongannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini, ya, bisa sekaya sekarang ini dengan hartaku karena kehebatan ilmuku, karena kerja kerasku, karena jerih payahku, sampai akhirnya Allah lenyapkan, ya, Qarun dari atas muka bumi karena kesombongannya. Jadi Rasulullah SAW itu hanya melarang sombong. Rasulullah tidak melarang seseorang itu menampilkan kenikmatan yang Allah berikan, karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan yang ditampilkan dalam kehidupan seorang mukmin yang diberi rizki Allah itu bagian dari cara dia mensyukuri nikmatnya. Hanya saja dia harus tetap menjaga hatinya agar tidak terserang penyakit sombong. Nah, ini hari dimuliakan Allah. Ini contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu mengingatkan tentang bahaya kesombongan, ya. Nah, hari dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk berlaku sombong, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk senantiasa mengetahui bahwa perdagangan yang paling baik, para sahabat yang kaya maksud saya, ya, perdagangan yang paling baik, ya, adalah perdagangan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yu'awwiduhum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat alat tijarah ma'allah, untuk berniaga itu kepada Allah. Jadi orang-orang kaya itu diedukasi sama Rasulullah SAW agar kamu tetap menjalankan pekerjaanmu sebagai pedagang, sebagai pengusaha, tapi ketahuilah usaha yang paling baik itu usaha yang kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kata para ulama, at-tijaratu ma'allahi hiya arbahu tijarah. Sesungguhnya berdagang atau berniaga dengan Allah itu adalah seuntung-untungnya perdagangan. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Dan orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mendirikan sholat, menginfakkan apa yang direzekikan Allah kepadanya, sirra wa alaniyah, lihat, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi kadang-kadang sedekah itu ya tidak selamanya sembunyi-sembunyi, kadang-kadang ya perlu terang-terangan. Untuk apa? Satu, untuk menghindarkan diri kita dari fitnah. Ya, kadang-kadang orang kaya itu ya kadang-kadang sedekahnya ya sesekali harus terang-terangan. Kenapa? Karena kalau sembunyi-sembunyi terus nanti malah kena fitnah. Ini orang tidak pernah sedekah, duitnya banyak, rumahnya di mana-mana, kendaraannya gonta-ganti, tapi tidak pernah sedekah. Nah, kadang-kadang bersedekah secara terang-terangan itu ya baik gitu ya bagi orang-orang tertentu ya, selama dia menjaga hati. Yang kedua, sedekah terang-terangan atau infak terang-terangan itu selain menghindarkan dirinya dari fitnah, yang kedua sedekah terang-terangan itu fungsinya juga kadang-kala penting untuk memotivasi orang lain gitu ya, agar juga ikut bersedekah, menginspirasi orang lain agar terus ikut melakukan hal yang sama ya. Nah, hari ini muliakan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang seperti ini, jadi ibadahnya itu tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji, tidak hanya ibadah-ibadah yang untuk dirinya personal, tapi dia juga berinfak atau menginfakkan sebahagian hartanya yang Allah rizkikan kepadanya. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang berharap perniagaan dengan Allah, perniagaan yang lan tabur, yang tidak ada ruginya, perniagaan yang bertabur keuntungan ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala katakan demikian, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya, orang-orang yang seperti ini Allah akan cukupkan pahala untuknya, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambahkan karunia untuknya. Allah tambah rizkinya, Allah tambah kenikmatannya di dunia, dan Allah nanti tambah kenikmatan di akhirat. Dengan apa? Dengan memandang wajahnya Allah Azza wa Jalla. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah adalah zat yang al-ghafur dan asyakur. Nah, hari ini muliakan Allah, pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW, kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li fulan nakhrah wa ana uqimu ha'iti biha fa'amuruhu an yu'tiyani hatta uqima hati biha. Ya Rasulullah, aku itu punya sebidang tanah, tanahku sedang aku pagar, kemudian ada seorang tetanggaku yang punya satu pohon kurma ya. Saya meminta kepada tetanggaku ini untuk memberikan pohon kurmanya kepadaku. Kalau tidak mau berikan ya jual, biar aku bisa memagar sebidang tanahku ini dengan sempurna. Karena kalau ada pohon kurma ini, pagarku natap natap itu apa bahasa? Pagarku nabrak pohon kurmanya sehingga tidak bisa aku sempurnakan pagarku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si tetangganya ini, a'tiha iyyahu binakhlah fil jannah. Ya, berikan kepadanya pohon kurmamu, niscaya Allah akan mengganti pohon kurma nanti di jannah. Ya. Kemudian tetangganya ini tidak mau, ya, diganti pohon kurma di jannah, tidak mau hadir. Sebenarnya kan ini isyarat dari Rasulullah, kalau kamu kasihkan pohon kurma kepada tetanggamu ini, maka Allah akan masukkan Allah akan masukkan kamu ke jannah gitu ya, dan dihadiahkan untukmu satu pohon kurma di jannah. Kemudian datanglah seorang sahabat namanya Abu Dahdah.
Abu Dahdah ini terus mendengar Rasulullah berkata demikian, kemudian Abu Dahdah berkata kepada tetangganya orang ini tadi, bi'ni nakhlataka bihaiti, ya, gimana kalau kamu jual pohon kurmamu ini, ya, aku bayar dengan kebunku, ya, kata Abu Dahdah ini. Kemudian tetangganya ini setuju kalau dibayar dengan kebun. Kemudian datang kepada Nabi Abu Dahdah ini, dan Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli pohon kurma ini, ya, dengan kebunku yang ada di tempat lain, ya, dan dia setuju ya Rasulullah, maka berikanlah pohon kurma ini kepada orang yang datang mengadukan kepadamu tadi ya Rasulullah. Maka terus akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya perdagangannya Abu Dahdah adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Allah akan mengganti kebunnya yang dia berikan untuk membeli satu pohon kurma tadi itu dengan satu pohon kurma di jannah, dan Abu Dahdah termasuk ahlul jannah. Coba hadirin dimuliakan Allah, jadi hanya membeli satu pohon kurma dengan mengorbankan satu kebunnya, Abu Dahdah dapat jannah dan dari Rasulullah SAW. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW juga menghasung orang-orang kaya itu tidak hanya berniaga dengan manusia, tapi juga berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik perniagaan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, selain itu juga Rasulullah SAW, ya, dalam kesempatan yang lain, ya, selalu memuji orang-orang kaya yang berbuat baik, ya, yang beramal sholih, ya, dan motivasinya Rasulullah ini menjadikan orang-orang kaya ini berlomba-lomba untuk berbuat baik, ya. Misalnya hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah pernah bersabda demikian, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair. Barang siapa yang berinfak untuk dua pasangan yang berjuang di jalan Allah, ya, misalnya ada suami istri, suaminya seorang dai gitu ya, istrinya ngikut suaminya pergi ke pelosok negeri untuk berdakwah, kemudian ada orang yang berinfak untuk dakwah mereka ini, maka Rasulullah SAW mengatakan nudiya min abwabil jannah, maka orang yang berinfak ini akan dipanggil nanti dari pintu-pintu surga dengan kalimat ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, masuklah lewat jannah ini lebih baik. Jadi dipanggil dari semua pintu, hadirin, orang-orang yang berinfak untuk perjuangan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang dia termasuk ahli salat, salatnya khusyuk, salatnya jadi amalan andalannya, maka dia dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia ini amalan andalannya berjihad di jalan Allah, berjuang, berdakwah, ya, berkorban untuk agama Allah, maka dipanggil dari babul jihad. Wa man kana min ahli siyam, yang dia ini termasuk ahli siyam, orang yang suka berpuasa, ya, puasa Ramadan dikerjakan, Senin Kemis, puasa Daud, Ayamul Bid, pokoknya dia ini amalan andalannya puasa, du'iya min babi ar-rayyan, dia akan dipanggil dari suatu pintu namanya pintu ar-rayyan, pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang ahlus siyam. Man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang suka bersedekah, amalannya amalan sedekah, maka akan dipanggil lewat pintu sedekah, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kita harus memiliki amalan andalan, hadirin yang dimuliakan Allah. Artinya setiap kita ini harus tahu potensinya, apa potensi diri saya. Saya ini orang kaya, maka berarti potensi saya adalah harta. Maka jadilah ahlus sedekah agar nanti dipanggil lewat pintu surga, lewat pintu sedekah, ya. Kalau misalnya kita ini kuat sholat lama-lama, kuat menghafal Quran, terus bisa memurojaah Quran kita ketika sholat, maka jadilah ahlus sholah. Kalau tidak bisa jadi ahlus sholah, jadilah ahlul jihad. Kalau tidak bisa jadi ahlul jihad, maka jadilah ahlu puasa atau
Orang-orang yang punya kelebihan atau potensi sendiri-sendiri, maka pasti akan dipanggil lewat pintu itu. Nah, hadirin muliakan Allah, ketika Rasulullah SAW bersabda dengan sabda itu, ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, demi Allah, ya, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilka abwabi kulliha. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang akan dipanggil sesuai dengan amalannya, sesuai dengan keahliannya, potensinya, masuk ke pintu-pintu jannah itu. Apakah ada ya Rasulullah seorang yang akan dipanggil lewat semua pintu? Artinya dia bisa masuk pintu mana saja, ya. Kemudian kata Rasulullah, na'am fa arju an takuna minhum, ya, ada. Dan aku mengira orang yang akan masuk lewat semua pintu adalah dirimu, wahai Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Dikatakan Rasulullah, Abu Bakar. Ya. Kenapa Rasulullah bisa berkata demikian? Para ulama mengatakan karena ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW suatu pagi setelah sholat subuh. Jadi Rasulullah itu setelah sholat subuh, dalam kitab hadis yang ada itu disebutkan Rasulullah kalau setelah subuh Rasulullah tidak langsung pulang. Rasulullah mengadakan kurang lebih 7 kegiatan dan random, ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang Rasulullah kultum, kadang-kadang Rasulullah mimpin zikir, bukan zikir bersama gitu ya, tapi ngajari zikir, ya, ngajari zikir. Walaupun sebenarnya zikir bersama yang dilakukan oleh orang-orang hari ini itu bukan suatu hal yang baru, ya, karena Rasulullah itu dulu juga ngajari zikir kepada para sahabat. Makanya seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, imamnya madhab Syafi'i, itu mengatakan zikir bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu selama tujuannya untuk tarbiyah, untuk memberikan pendidikan kepada jamaah agar mereka tidak lantas cepat-cepat pulang selesai sholat, itu diperbolehkan, ya, selama tujuannya benar. Lah, kadang-kadang Rasulullah mimpin zikir, kadang-kadang Rasulullah SAW iktikaf saja dengan sahabat yang lain, nunggu syuruk. Nah, kadang-kadang Rasulullah juga ngisi beberapa peringatan. Misalnya Rasulullah pernah menghasung para sahabat untuk berzakat, ya, untuk menunaikan sedekahnya dalam Jaisul Usrah, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Jadi sahabat mau berangkat ke perang Tabuk, tapi pada nggak punya uang karena hartanya habis masa paceklik. Nah, seperti itu Rasulullah SAW menghasung, meminta para sahabat, mentahrid, memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Lah, kadang-kadang Rasulullah itu hanya sekedar bertanya kepada para sahabat. Lah, kata Abu Hurairah, ya, Rasulullah itu pernah bertanya kepada orang-orang, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa yang hari ini puasa, kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah, saya puasa ya Rasulullah. Faman tabi'a minkumul yauma janazah, siapa di antara kalian yang sepagi ini sudah mengantarkan jenazah? Coba hadirin, pagi-pagi sudah mengantarkan jenazah, berarti kan, ya, berarti orangnya meninggalnya sebelum subuh, langsung dimakamkan ketika itu. Terus Abu Bakar ngangkat tangan lagi, ana ya Rasulullah. Faman at'ama minkumul yauma miskina, siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Saya ya Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar. Faman ada minkumul yauma marido, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah, tidaklah amalan-amalan tadi berkumpul pada diri seorang muslim dalam satu hari kecuali dia pasti masuk jannah, hadir, ya. Nah, ini terus diperhatikan oleh para ulama, amalannya apa saja? Pas puasa-puasa ngikuti nganter jenazah, ngasih orang miskin, kemudian apa? Jenguk orang sakit. Ya, ada yang pernah seperti ini, hari puasa-puasa ngikuti jenazah sampai ke pemakaman, kemudian apa? Ngasih orang miskin, ngasih makan orang miskin, dan jenguk orang sakit.
Kata Rasulullah apa? Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan ini berkumpul pada diri seorang dalam satu hari kecuali dia akan masuk jannah. Masya Allah. Ya. Yaitu Abu Bakar. Ada sahabat lain namanya Utsman bin Affan dan sangat diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah itu memotivasi orang-orang kaya untuk beramal semaksimal mungkin. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Kita semuanya mengenal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ja'a Utsman bin Affan ila Nabi SAW bi alfi dinar. Utsman bin Affan pernah membawa uang 1000 dinar hadirin. Subhanallah, 1000 dinar itu berapa hadirin? 1 dinar itu sekarang 4,5 juta. Ya, digenepkan aja 5 juta. Kalau 1000 dinar berarti berapa? 5 miliar ya. 4,5 miliar. Ya. Lah, fi thawbihi hinna jahazan Nabi jaisul usrah. Ya. Utsman itu pernah bawa uang 1000 dinar disembunyikan di balik pakaiannya, fi thawbihi, kemudian diserahkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyiapkan jaisul usrah yang saya tadi katakan ya. Jaisul usrah itu tentara yang dinamakan jaisul usrah. Usrah itu sulit ya, karena tentara ini berangkat dalam keadaan sulit ya. Di perang Tabuk tahun 9 Hijriah ketika Madinah mengalami paceklik panjang, semua bahan makanan sudah habis, sedangkan dapat kabar tentara Romawi beratus-ratus ribu mau datang ke Madinah untuk mengepung Madinah. Kemudian Rasulullah berinisiatif untuk mengirim pasukan untuk menghadang mereka di Tabuk. Ya, ketika itu banyak yang tidak bisa berangkat, yang sebagian yang lemah imannya pura-pura tidak bisa berangkat, ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam Al-Qur'an. Tapi sebagian juga justru ada yang berderayan air mata karena tidak bisa berangkat. Karena mereka menganggap siapa yang berangkat dalam peperangan sesulit ini akan dimasukkan Allah ke dalam jannah, syahid atau tidak syahid. Nah, Utsman bin Affan melihat Rasulullah ini mengalami kesulitan karena tidak bisa membekali pasukan dengan bekal yang cukup. Karena orang perang itu bekalnya bukan hanya untuk yang perang hadirin. Yang ditinggal itu juga harus dikasih bekal kan. Anak istrinya kan juga harus butuh makan. Anak istrinya juga harus butuh bertahan hidup ya, melanjutkan kehidupan. Maka sampai akhirnya Utsman datang dan luar biasa ya. Utsman itu memberikannya nggak bawa karung emas, dikasihkan ke Rasulullah, dilihat sama semua orang. Lihat ketawaduannya Utsman bin Affan, dia sampaikan ke Rasulullah itu dengan pakaian. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini ada 1000 dinar untuk berangkatkan pasukan perang. Kemudian akhirnya Rasulullah menerima, faja'alan nabiyyu yuqallibuha biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW membuka, ternyata terus Rasulullah membolak-balik kepingan-kepingan emas ini. Seakan-akan Rasulullah tidak percaya. Utsman kok pasti punya uang nggak habis-habis gitu kira-kira. Ya, dibolak-balik ini duit tenanan nggak gitu kan? Sampai akhirnya fayaqulu, lihat ini motivasi Rasulullah kepada orang-orang kaya. Ma dharra ibna Affan ma amila ba'dal yaum yuraddiduha miraran. Rasulullah selalu berkata, tidak akan membahayakan apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan setelah hari ini. Tidak akan membahayakan apapun amalan yang dilakukan Utsman setelah hari ini. Yuraddiduha miraran. Rasulullah mengulang-ulangnya berkali-kali. Ya, karena apa? Karena amalan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Makanya itu pentingnya hadirin ya. Pentingnya seorang itu jadi orang kaya karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang kecuali dia harus kaya. Ya. Sebagaimana setiap kita ini punya potensi. Makanya saya sering katakan kepada murid-murid di pondok itu. Di pondok kami di Klaten itu kami punya pondok pusat pendidikan dai dan imam masjid. Ya, harapannya setiap outputnya itu jadi dai dan imam masjid di masyarakat. Tapi pada prakteknya memang tidak semuanya jadi dai dan tidak semuanya jadi, kalau imam masjid masih cukup insya Allah. Tapi kalau dai itu kan butuh skill. Ya, butuh ilmu, butuh skill, kadang-kadang harus public speakingnya bagus dan lain sebagainya. Tidak semuanya potensinya di situ. Ada yang pendiam,
ada yang ternyata pintar nulis. Sampai akhirnya saya selalu katakan, ya, seorang hamba itu digaji sama Allah, saya bilang. Ya, gajinya itu seperti gaji karyawan di pabrik. Ya, ada gaji pokok, ada gaji tambahan, ya, sama ada gaji lembur, gitu ya. Ada gaji pokok. Gaji pokoknya itu amalan-amalan wajib. Makanya gaji pokok itu paling penting. Kalau orang tidak mendapatkan gaji pokok, gimana dia mau dapat tunjangan, gimana dia mau dapat gaji bonus, gitu ya. Makanya amalan-amalan wajib harus dijaga, ya. Kemudian ada gaji tunjangan, gaji bonus, gaji tambahan, gitu ya. Gaji tunjangan, ya, ada tunjangan yang punya istri ada tambahan, yang punya anak ada tambahan, gitu ya. Yang rumahnya jauh, transportasinya sekian, itu ada gaji seperti itu. Itu amalan-amalan sunnah, ya. Tergantung kita mau nambah amalan sunnah atau tidak. Tapi kadangkala bos itu kadangkala ngasih gaji bonus sendiri. Gaji bonus ini kadang-kadang lebih besar daripada gaji pokok dan gaji tunjangan. Ada bos-bos tertentu atau atasan-atasan tertentu itu yang punya, ya, punya bawahan yang istimewa, gitu ya, yang paling disenangi, kemana-mana sama bawahannya ini, ya. Dia punya kebiasaan pergi ke luar kota, yang ngajak bawahannya ini, padahal mungkin bawahannya ini skillnya tidak terlalu banyak, tapi karena bagi bosnya, di mata bosnya dia ini punya satu keistimewaan, misalnya dia ini setia, dia ini loyal sekali sama bosnya, dia ini sangat peka terhadap apa yang dibutuhkan bosnya. Kemudian bosnya kasih gaji bonus. Lah gaji bonus ini, kalau gaji pokok itu amalan wajib, gaji tunjangan itu amalan sunnah, gaji bonus ini adalah amalan-amalan andalan. Amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh diri kita, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Potensi dalam diri kita itu kadang-kadang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkara orang kaya ini, ya pahalanya jelas dari hartanya. Dari situ terus sampai akhirnya terucap dari lisan Rasulullah, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ucapan seperti ini? Tidak ada yang membahayakan dari amalannya Ibnu Affan setelah hari ini. Artinya apa? Jannahnya dijamin sama Allah, ya. Karena pahala gaji bonus itu kadang-kadang luar biasa, hadirin. Dan kita harus menemukan, ya, gimana caranya biar kita dapat gaji bonus dari Allah. Nah, itu kan tergantung dari potensi kita masing-masing. Ada yang seorang pedagang sukses dengan dagangannya, berarti ya amalannya lewat perdagangan itu, ya. Jangan sampai terus akhirnya kita ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kenikmatan yang lebih, terus kita lupa bahwa dari kenikmatan itu kita bisa meraih jannah, ya. Jangan hanya sibuk meraih dunia sampai terus akhirnya kita melupakan akhirat. Sebaliknya, jangan hanya fokus sama akhirat terus dunianya terbengkalai, ya. Al-Quran, sekali lagi saya ulang, Al-Quran itu meletakkan dunia dan akhirat secara proporsional. Akhirat itu tujuan, dunia itu wasilah. Dunia itu sarana untuk mendapatkan tujuan. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi Rasulullah SAW kadangkala memotivasi sahabat radhiyallahu anhum sedemikian rupa. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengingatkan para orang-orang kaya ini, ya, orang-orang kaya ini untuk tidak berlaku curang, hadirin, ya. Mengingatkan mereka, kadang-kadang dengan kekayaan seseorang itu terus biasanya fitrahnya manusia itu, ya, kalau sudah punya segalanya dia akan menindas yang tidak punya, gitu ya, menindas seseorang yang bisa dia tindas. Ya, Rasulullah SAW itu pernah suatu hari, ya, jalan keluar dari rumahnya pagi-pagi, ya, pagi-pagi sekali, ya, sebelum subuh kalau kita, ya, mungkin jam 3:30, jam 4 itu habis sholat malam keluar. Kemudian Rasulullah SAW jalan ke pasar. Faidan nasu
Fa'idan nasu yubayi'una bukratan. Kemudian manusia, orang-orang itu pada jualan, sudah nyiapkan barang jualannya itu, dagangannya itu pagi-pagi. Ya, di pasar itu sudah ramai. Kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka, fanadahum, Rasulullah memanggil mereka dengan kalimat ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, ya, wahai para pedagang. Kemudian para pedagang ngumpul semua, menghentikan semua kegiatannya. Kemudian Rasul berkata, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjara. Sesungguhnya para pedagang itu nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan status mereka sebagai seorang yang fujar. Tujar, fujar. Innamat tujar humul fujar, kata Rasul dalam hadis yang lain. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan Allah dalam keadaan memikul banyak dosa nanti. Ya. Jadi seakan-akan Rasulullah ingin menggambarkan tidak banyak pedagang yang selamat. Banyak pedagang itu yang fajir. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, illa manittaqallah wa barra wa shadaqa. Kecuali pedagang itu nanti dikumpulkan Allah dalam keadaan membawa banyak dosa, kecuali pedagang yang satu bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini kata para ulama, ya, misalnya kata Ibnu Hajar dan kata Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya, yang dimaksud bertakwa di sini apa? Mereka orang-orang yang takut sama dosa. Ya, takut menipu, takut berbuat curang, mengurangi timbangan, ya, berkata bohong, sumpah serapah, ya. Kecuali pedagang yang seperti ini, wa barra, pedagang yang berbuat baik, wa shaddaqa, yang pedagang yang jujur, ya, pedagang yang jujur. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ana wattajiru shadiq kahataini fil jannah. Aku dan pedagang yang jujur akan seperti ini di jannah, ya, sedekat ini di jannah. Artinya di satu sisi Rasulullah SAW mengapresiasi dan memotivasi orang-orang kaya, para pedagang-pedagang yang sukses, para pengusaha yang sukses. Tapi di satu sisi Rasulullah SAW memberi peringatan kepada mereka agar apa? Agar mereka berhati-hati terhadap perniagaannya. Dan kalau sudah sukses terus akhirnya menjadikan seseorang itu mudah melakukan kecurangan seperti itu. Nah, itu diingatkan sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah suatu sore jalan-jalan ke pasar jadi di pasarnya Rasulullah di Madinah itu bercampur, ya, antara orang yang jualan sayur, orang yang jualan buah, orang yang jualan hewan ternak gitu, ya. Lah pas Rasulullah masuk di blok yang jualan buah, kemudian Rasulullah SAW melihat, ya, ada tumpukan buah yang ditata oleh seorang pedagang, fa'adkhala yadahu fiha. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan beliau di bagian bawah buah itu, kemudian beliau mendapati buah-buah yang sudah busuk. Fanalat asabi'ahu balala. Kemudian Rasulullah itu mendapatkan jari-jarinya basah. Karena apa? Buahnya ternyata sudah busuk. Kemudian Rasulullah berkata kepada si pedagang ini, "Hada ya sahibat ta'am." Ini apa ini? Ya, ini barang apa kok bawah ini kok basah? Ya, buah apa ini kok basah di bawah ini? Kemudian si pedagang ini berkata, "Asabathus sama ya Rasulullah." Ya, oh itu kehujanan ya Rasulullah. Ya, kehujanan ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah menegurnya dengan kalimat, "Afala ja'altahu fawqat ta'am?" Bukankah tidak sebaiknya, ya, alangkah baiknya kamu letakkan yang kena hujan itu di atas agar orang bisa melihatnya bahwa ini sudah jelek, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk golongan kami. Ya. Jadi lihatlah bagaimana cara Rasulullah SAW menormalisasi perdagangan yang ada di pasarnya kaum muslimin, sehingga terus secara praktis dalam hitungan tahun, ya, pasarnya kaum muslimin lebih laku daripada pasarnya Yahudi.
Ya, jadi di Madinah itu Bapak Ibu kalau yang pernah berangkat haji atau umroh, ini Masjid Nabawi ya, sekarang kiblatnya menghadap selatan ya, menghadap selatan. Dulu di selatan Masjid Nabawi ini adalah pasar Yahudi yang sudah ratusan tahun bertahan. Rasulullah ketika datang, yang dibangun Rasulullah pertama masjid. Selesai masjid, Rasulullah bangun apa? Pasar. Pasarnya Rasulullah, padahal tahu di sini ada pasar yang sudah ratusan tahun bertahan. Rasulullah tidak bikin pasar di utara masjid. Rasulullah tidak bikin pasar jauh dari pasarnya Yahudi. Rasulullah bikin pasar di sebelah pasarnya Yahudi. Di sisi kalau sana selatan berarti sini barat masjid. Jadi berdekatan dengan pasar Yahudi. Ya. Kenapa Rasulullah bikin pasar berdekatan dengan pasar Yahudi? Ya. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam, muamalah dalam Islam itu menguntungkan, tidak ada kecurangan, transparan, ya, memberikan hak sesuai dengan apa yang dia berikan. Ya. Jadi Rasulullah bikin pasar di sini, dan Rasulullah sistemnya adalah Rasulullah SAW memperbaiki akad dan transaksi yang ada di pasar ini setiap sore hadirin. Jadi setelah saya asar itu Rasulullah SAW datang ke pasar. Kadang-kadang siang Rasulullah datang untuk melihat ini ada nggak pedagang curang, diingatkan sama Rasulullah. Dan hebatnya lagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika memerintahkan Rasulnya SAW untuk berhijrah bersama para sahabat ke Madinah, ayat terakhir yang turun di kota Makkah sebelum hijrah itu surat Al-Mutaffifin hadirin. Surah Al-Mutaffifin, surat tentang celakalah orang yang mengurangi timbangan. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu datang ke Madinah itu dengan semangat surat Al-Mutaffifin, ya, sehingga apa? Transparansinya, kemudian keprofesionalan mereka dalam berdagang itu memang sangat diakui oleh orang-orang Madinah. Sehingga lambat laun pasar-pasar Yahudi yang terkenal suka mengurangi timbangan, beli sekian dapatnya sekian, ya, ada penipuan, ada orang beli kucing dalam karung dan lain sebagainya, ada praktek-praktek seperti itu, lambat laun sepi hadirin. Dan kemudian pasarnya Rasulullah jadi ramai. Nah itu bagian dari betapa Rasulullah SAW menginginkan para sahabat, terutama orang-orang yang sudah kaya itu tidak boleh curang. Ya, dalam berdagang itu harus jujur dan sesuai dengan akad muamalah dalam Islam, seperti itu. Nah ini hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama mengenai interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang kaya. Dan dalil, di antara dalil ini mungkin bagian terakhir ya, di antara dalil bahwa Rasulullah itu menghasung kaum muslimin agar jadi orang kaya ya, itu adalah kata para ulama, Rasulullah itu senantiasa mendoakan keberkahan bagi orang-orang kaya. Berarti kan Rasulullah meridhoi orang-orang kaya ya, makanya memang kaum muslimin ini dihasung jadi orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena orang kaya tadi juga didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa keberkahan. Misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf baru 1 bulan di Madinah itu sudah datang ke Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini tazawwajtu imra'atan ala wazni nuwatin min dhahab. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah menikahi seorang wanita Madinah, maharnya ya emas sebesar biji kurma. Masya Allah, emas loh ya, bukan biji kurma ya. Emas sebesar biji kurma itu berapa gram kira-kira ya? Ya mungkin berapa gram, tapi itu sebulan. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah itu tidak bawa apapun. Waktu ditawarkan sama Sa'id bin Rabi, kamu mau, aku punya 2 istri ya, kamu mau yang mana? Yang cantik menurutmu aku ceraikan. Aku punya 2 rumah, yang bagus buat kamu aku berikan kepada, aku punya 2 kebun, dua-duanya ini kebun yang menghasilkan anggur ya, aku berikan kepadamu salah satunya ya. Ini jangan ditanggapi negatif apa yang dikatakan Sa'id bin Rabi radhiyallahu anhu ini ya, ini merupakan ekspresi cintanya para sahabat Ansor kepada Muhajirin
sampai mau memberikan setengah hartanya kepada mereka. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, cukup wahai saudaraku, tunjukkan kepadaku jalan ke pasar saja, ya, tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar, ya. Dengan semangat surat Al-Mutaffifin tadi, terus akhirnya Abdurrahman bin Auf berdagang, dalam waktu sebulan sudah punya keuntungan apa? Emas sebesar biji kurma untuk menikahi kemudian apa? Wanita Ansor gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi perdaganganmu, aulim walau bisyat, adakan walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Jadi Rasulullah itu tahu ini Abdurrahman bin Auf untungnya tidak mungkin hanya untuk mahar itu, mesti punya harta lain. Makanya kata Rasulullah, adakan walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Dalam hadis yang lain ada seorang mau nikah tidak punya apa-apa, ya. Kemudian ya Rasulullah, tidak punya mahar ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, jadikan walau khotam min hadid, jadikan mahar walaupun satu cincin dari besi, tidak apa-apa, ya. Jadi kadang-kala Rasulullah itu melihat para sahabat sesuai dengan kemampuannya, dan Rasulullah mendoakan keberkahannya. Ada kesempatan yang kemarin kita juga pernah menjelaskan tentang seorang sahabat yang ahli dalam perdagangan, namanya Urwah Al-Bariki, ya. Ketika disuruh Rasulullah untuk beli satu kambing dengan harga 1 dinar, kemudian Urwah Al-Bariki ini pergi, ya, ke pasar. Kemudian karena pinternya dia menawar barang dagangan, kemudian akhirnya dari 1 dinarnya Rasulullah itu dapat 2 kambing, ya. Harusnya dapat 1 kambing, dia dapat 2 kambing. Tidak segera pulang, 1 kambing yang lebih itu dijual sama Urwah, laku 1 dinar. Kemudian setelah itu pulang ke Rasulullah, sampai di tempatnya Rasulullah, dikasih kambingnya, ini kambingnya ya Rasulullah, sama ini uangnya 1 dinar. Rasulullah bingung, loh kan aku kasih 1 dinar, kenapa kamu kembalikan 1 dinar? Gimana ceritanya? Diceritakan sama Urwah, ya Rasulullah, aku datang ke pasar, kemudian aku coba dengan 1 dinar ini menawar-nawar orang, akhirnya ada yang jual 2 kambingnya dengan harga 1 dinar. Kemudian aku tidak segera balik, aku jual dulu 1 kambingnya karena yang kau butuhkan hanya 1 kambing ya Rasulullah. Akhirnya laku 1 dinar. Jadi ini kambingnya dan ini 1 dinarmu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu, ya. Jadi Rasulullah itu mendoakan orang-orang kaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak harta, agar hartanya itu senantiasa berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair. Semakin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keberlimpahan, semakin hartanya itu dijadikan sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berkah itu tidak dilihat dari banyak sedikitnya uang kita di rekening. Berkah itu tidak dilihat dari sebagus atau tidaknya kendaraan kita, luas atau tidaknya rumah kita. Berkah itu segala sesuatu yang Allah titipkan dalam hidup kita, menambah ketaatan kita kepada Allah atau tidak, ya. Sakit itu bisa berkah ketika dengan sakit bibir kita terus akhirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu bisa berkah ketika sehatnya menjadikan kita ini lebih semangat datang ke tempat-tempat yang baik, ya. Kemudian kaya itu bisa berkah ketika dia tahu bahwa kayanya, hartanya yang Allah berikan dalam hidupnya itu bisa dijadikan modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhiratnya, dan dia meniti di atas jalan tersebut dan meraup kebaikan dan kenikmatan banyak-banyak nanti di surga. Tapi sebaliknya, kadangkala fakir atau miskin itu juga berkah. Kapan? Ketika fakirnya menjadikan dia qanaah, menjadikan dia terus berhusnudzon kepada Allah, menjadikan dia terus sabar dengan kondisi, menjadikan dia terus meminta dan mengakui rahmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang Allah berikan dalam hidupnya. Jadi sebenarnya hidup ini itu yang penting adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Ya, kadangkala berkah itu hanya bisa dirasakan oleh pelakunya. Orang lain melihat itu tidak bisa dirasakan. Alangkah banyak orang yang kaya raya
tapi oleh dokter pribadinya dikatakan stop makan ini, stop makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Bolehnya cuman makan apa? Cuman makan apa? Cuman makan sego tiwul. Ya, ada orang ya makannya cuma sego tiwul, padahal uangnya banyak. Tapi lihatlah orang makannya apa, hartanya tidak terlalu banyak, tapi masya Allah, Allah berikan nikmat bisa makan apa saja, gitu ya, bisa makan apa saja dan nikmat begitu. Ya, ada orang yang kaya raya ternyata masya Allah, ya, saya pernah naik pesawat bareng sama orang kaya raya di Solo, ya, qadarullah wa masya fa'al. Saya pernah pulang dari satu tempat ngisi di luar Jawa. Ya, panitia belikan saya tiket bisnis hadirin. Kemudian saya naik, ya lagi sekali itu saya naik pesawat yang kursinya bisnis gitu ya. Ya, kemudian kan namanya bisnis dikasih menu makanan suruh milih gitu ya. Saya lihat di sebelah saya agak jauh itu saya kenal orang ini, tapi dia tidak kenal saya. Ya, dia orang penting di Solo, orang kaya raya terkenal dan terkenal dermawan juga. Kemudian sampai akhirnya saya milih macam-macam makanan yang lewung, namanya orang kampung gitu kan, naik pesawat bisnis ya saya milih makanan yang lezat. Ternyata bapak itu hanya mesen air mineral saja, ya, air mineral saja. Dan ketika buka pun kesulitan, akhirnya saya yang bukakan. Ya, saya bukakan sambil tanya, Pak kok enggak mesen makanan? Ya dia bilang, ya dokter tidak bolehkan saya makan ini, tidak bolehkan makan saya itu, saya minum air putih saja sudah nikmat mas katanya. Masya Allah, saya bilang ya memang ternyata sekali lagi rezeki itu bukan dilihat dari gaji, rezeki itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Rezeki itu adalah ketika kita diberi nikmat Islam, kemudian kita bisa istiqomah di dalamnya, begitu ya. Itu sebesar-besar rezeki kita dalam kehidupan. Dan hari ini Masya Allah kita merasakan nikmat itu, bisa ada waktu datang ke majelis ilmu bersama keluarga, bisa datang ke majelis ilmu di waktu-waktu sebenarnya kita harus sibuk bekerja, seperti itu nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut besok pada bab selanjutnya, yaitu muamalah Rasulullah SAW. Kalau kemarin kan bersama orang-orang kaya ya, kalau selanjutnya nanti adalah, coba saya bukakan daftar isinya. Muamalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nanti bersama orang-orang yang orang-orang yang zawil hayat, ya. Zawil hayat itu orang-orang yang punya kelebihan khusus gitu ya, punya kelebihan khusus. Nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah, punya potensi-potensi khusus ya. Nah ini penting untuk kita bahas juga insyaallah taala. Sebelum saya akhiri, ada 5 menit untuk pertanyaan, kami persilakan ya.